Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial bersama saya, Pak Stefanus Karsono. Sekalipun kita belum pernah bertatap muka, bertemu muka, tetapi saya yakin kalian sudah pernah melihat wajah Pak Karsono ketika pelaksanaan MPLS beberapa hari yang lalu. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sekalipun kita harus belajar melalui daring, belajar di rumah saja, mudah-mudahan tidak akan mengurangi semangat anak-anak untuk belajar. Saya minta setelah nanti anak-anak nonton video ini, jangan lupa baca buku kalian yang sudah dibagikan oleh sekolah beberapa waktu yang lalu. Ini buku ilmu pengetahuan sosial yang mesti kalian pelajari, sehingga nanti ketika pembelajaran di rumah berlanjut, kalian harus mencintai buku ini dengan membuka, karena penjelasan Pak Guru yang hanya dalam waktu yang singkat ini tentunya jauh dari sempurna. Nah, oleh sebab itu penyempurnaannya bisa melalui buku ini harus dibaca, kemudian juga bisa kalian buka dari internet, buka Google, di sana akan kalian temui materi-materi yang akan kita bahas dalam semester pertama, dan mudah-mudahan nanti tidak sampai akhir semester pertama kita bisa bertemu muka. Kalaupun masih harus belajar di rumah, tentunya buku ini sangat penting sekali untuk melengkapi pembelajaran kalian di rumah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini, materi pertama kita akan membahas mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nanti di bukumu di halaman 3 sampai dengan halaman 7 itu adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, oleh sebab itu, karena waktu Pak Guru menerangkan melalui daring ini sangat singkat, oleh sebab itu nanti kalian coba setelah nonton video itu lengkapi dengan membaca buku. Persiapkan buku IPS-mu, buka halaman 3 sampai dengan halaman 7. Baik, anak sekalian, kalau kita berbicara mengenai ruang, tentunya kita akan memahami dulu pengertiannya. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, itu pengertian dari ruang. Nah, kalau tadi dikatakan ruang itu merupakan sebagian atau secara keseluruhan, berarti di sini termasuk juga bahwa meliputi seluruh lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer, kalian di kelas atau di SD sudah belajar atmosfer itu apa. Jadi lapisan udara, dari lapisan yang paling dekat dengan bumi sampai yang berada di luar ruang angkasa. Nah, itu jadi meliputi seluruh lapisan atmosfer. Juga yang mencakup lapisan tanah dan batuan yang menjadi sumber daya kehidupan, bagi kehidupan. Artinya bahwa tidak hanya yang ada di permukaan bumi,
tetapi juga termasuk yang ada di dalam bumi, di dalam perut bumi. Di dalam perut bumi itu kita temukan berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Maka kita mengenal ada sumber daya alam tambang. Kalau itu sumber daya alam tambang berarti sumber daya yang diambil dari permukaan bumi. Air tanah juga ini kita ambil dari dalam perut bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan meliputi seluruh lapisan atmosfer dan juga meliputi lapisan tanah dan batuan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Nah, oleh sebab itu tentunya ada pertanyaan, seberapa batasan ruang dari sumber daya itu? Jadi batasan ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, ini banyak hal yang dapat kita temukan. Nah, kemudian kalau kita melihat contohnya tadi sudah disebutkan, kita membutuhkan air tanah, kita membutuhkan bahan-bahan tambang, berbagai macam tambang yang dapat kita gali dari dalam bumi, baik tambang yang ada di dasar laut maupun yang ada di daerah daratan. Jadi ini sangat sekali. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa setiap ruang itu memiliki ciri khas tertentu, atau dalam bahasa yang hebat itu karakteristik. Jadi setiap ruang memiliki karakteristik, ciri khas tertentu. Ya. Artinya bahwa di satu ruang dengan ruang yang lain ini tidak sama, mempunyai ciri tertentu. Ya, masing-masing mempunyai ciri tertentu. Dengan kata lain, tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama antara satu sama lain. Jadi tetap mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, karakteristik inilah atau ciri khas inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antara ruang di permukaan bumi. Jadi adanya perbedaan-perbedaan ini, adanya ciri tertentu ini yang kemudian menimbulkan adanya hubungan. Artinya ada ketergantungan antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan tentunya berbeda karakteristiknya dengan mereka yang tinggal di daerah pesisir atau di dataran rendah, atau berbeda lagi yang berada di daerah dataran tinggi, karena masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan interaksi antara satu ruang yang satu dengan ruang yang lain. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya garis bawahi bahwa perbedaan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain ini menimbulkan terjadinya interaksi, terjadinya hubungan. Sebagai contoh tadi, daerah pegunungan atau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan berbeda karakteristiknya dengan masyarakat yang ada di daerah pesisir.
Kalau daerah pegunungan itu umumnya masyarakatnya bercocok tanam, maka di daerah-daerah pegunungan itu banyak diadakan tanaman-tanaman palawija, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan di daerah pesisir, masyarakat yang tinggal di pesisir itu umumnya mempunyai mata pencarian mencari ikan di pantai, di laut. Maka ciri khas masyarakat pesisir ini sebagai nelayan. Orang pesisir membutuhkan sayur-mayur yang didatangkan dari daerah pegunungan. Sedangkan orang-orang yang tinggal di dataran tinggi atau dataran yang jauh dengan pesisir ini membutuhkan ikan. Contohnya kita anak-anak mungkin